Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jody Garcia Hartanto Sitorus dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan senyawa turunan alkana yang ada di sekitar kita. Untuk senyawa yang pertama adalah senyawa turunan alkohol. Produk yang saya gunakan di sini adalah hand sanitizer, tapi bentuknya itu di spray, disemprot. Nah, senyawa yang terkandung di dalam hand sanitizer ini adalah etanol, nama IUPAC-nya, dan etil alkohol untuk nama trivialnya. Nah, untuk rumus kimianya itu adalah C2H5OH. Nah, di dalam hand sanitizer ini, alkoholnya itu ada 70%. Nah, kenapa nggak gunakan metanol? Kenapa yang digunakan etanol? Karena etanol tuh aman bagi tubuh. Etanol sama isopropil alkohol tuh aman. Metanol enggak. Nah, kegunaannya ini adalah untuk sebagai antiseptik, yaitu membersihkan virus dan bakteri atau kuman dari permukaan kulit. Untuk informasi lainnya, alkohol ini mudah menguap, tidak berwarna, tidak berbau, mudah terbakar, dan dia adalah alkohol rantai tunggal. Nah, untuk senyawa alkohol yang kedua, saya punya Listerin. Nah, Listerin ini juga memiliki kandungan alkohol, sekitar kurang lebih 27%. Nah, sisanya itu ada mentol, ada sorbitol, ada lauryl sulfat, eukaliptol, dan lain-lain. Nah, tadi kan saya bilang alkohol itu tidak berwarna. Tapi di sini kenapa warnanya biru? Nah, karena ini tidak hanya alkohol, tidak murni. Dia ada campuran lainnya dan mungkin di dalam campuran ini ada senyawa atau unsur yang memiliki warna. Nah, gitu. Untuk senyawa turunan alkana yang kedua, saya punya senyawa keton. Untuk produk yang saya gunakan adalah polish remover atau penghapus cat kuku atau kutek. Polish remover. Nah, di dalam produk ini terkandung senyawa aseton untuk nama trivialnya dan propanon untuk nama IUPAC-nya. Rumus kimianya adalah C3H6O. Nah, fungsi dari alat ini atau benda ini adalah untuk menghilangkan atau melarutkan cat kuku. Dan dia juga merupakan pelarut polar. Berarti dia larut dalam air. Nah, untuk untuk informasi lainnya, dia itu tidak berwarna juga, dia mudah terbakar, dia tuh punya titik didihnya rendah, karena dia rantai karbonnya pendek. Nah, untuk senyawa turunan yang kedua, saya punya asam karboksilat. Untuk produknya yang saya pakai adalah cuka dapur. Nah, untuk nama trivialnya ini adalah asam asetat. Untuk nama IUPAC-nya adalah asam etanoat. Nah, ini kan bisa disebutnya asam cuka. Nah, untuk rumus molekulnya sendiri adalah CH3COOH kan, atau kalau nama lebih spesifiknya itu C2H4O2. Untuk rumus empirisnya C2H4O2. Nah, kegunaannya ini bisa dipakai sebagai bumbu makanan dan juga sebagai pengawetan bahan makanan. Untuk informasi lainnya, asam asetat ini memiliki titik bekunya 16,7 derajat Celcius. Titik bekunya lebih tinggi ya daripada air. Air kan 0. Nah, rasanya asam dan berbau menyengat. Ini bau banget nih kalau dibuka. Terus jika konsentrasinya besar atau pekat, nah dia itu bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Ini aja kalau ditaruh di kulit bisa iritasi, bisa gatal-gatal. Nah, terus untuk senyawa turunan alkana yang kedua, saya punya senyawa ester. Nah, yang saya pakai di sini adalah pengharum ruangan. Pengharum ruangan ini mempunyai aroma seperti lemon. Nah, sesuai dari ester sendiri kan memiliki esens buah-buahan kan. Berarti ini aroma lemon ini pasti ada esternya gitu kan. Nah, untuk nama nama senyawa yang terkandungnya adalah etil format. Nah, kok namanya etil format? Nah, dia itu berasal dari esterifikasi alkohol dengan asam karboksilat. Alkoholnya itu metil, untuk asam karboksilatnya itu dia asam format. Asam format sama etanol, bukan etil. Asam format sama etanol. Dia jadi etil format. Dari namanya aja kan. Alkil alkanoat itu buat ester. Nah, untuk rumus molekulnya adalah C3H6O2. Nah, fungsinya ini dia tuh untuk memberikan aroma buah-buahan pada ruangan. Jadi ruangannya segar, nggak bau, pengharum ruangan. Nah, ciri-ciri dari etil format ini dia memiliki bau khas seperti lemon, rum, atau raspberry. Nah, hasil ini kan tadi saya udah bilang, itu dia adalah hasil esterifikasi dari alkohol dengan asam karboksilat. Nah, itu dia.
Untuk senyawa selanjutnya, saya menggunakan haloalkana, yaitu, ini, meja PVC. Ada meja terbuat dari PVC. PVC itu apa sih panjangannya? Nah, PVC itu adalah polyvinyl klorida. Itu nama trivialnya. Kalau nama IUPAC-nya itu etanadiol. Iya benar. Itu nama IUPAC-nya. Untuk rumusnya itu adalah C2H3Cl dalam kurung buka kurung N. Nah, kenapa N? Karena tadi kan dia poli kan. Rumusnya kan tadi namanya kan plorikloroetanadiol, ya kan? Poli itu artinya polimer. Berarti dia tersusun dari senyawa-senyawa monomer, ya kan? Nama monomer sendiri adalah vinyl klorida, dihilangin aja polinya. Nah, kegunaannya PVC ini, dia tuh untuk menambah durabilitas meja. Mejanya jadi lebih ringan juga daripada meja kayu. Nah, terus dia tahan terhadap api, tahan panas juga, tahan senyawa kimia, dan dia lebih fleksibel untuk dibentuk. Nah, untuk informasi lainnya, polyvinyl klorida ini merupakan polimer termoplastik ketiga yang banyak terpakai di dunia. Nah, dia itu tadi dibuat dengan cara mempolimerisasikan vinyl klorida. Yang kedua, untuk haloalkana itu contohnya bisa ditemukan di yang gampang dan yang lebih ringan dari ini adalah AC di atas. Freonnya itu mengandung namanya 1112, berarti ada 4 tetrafluoroetana, itu nama IUPAC-nya. Atau sering disebut juga sebagai freon atau enggak HFC 134A. Nah, itu nama lainnya. Rumus molekulnya itu CH2FCH3. C-nya ada 2, F-nya ada 4 kan, berarti tetra. Hanya berarti ada tinggal ngisi aja. Nah, untuk senyawa yang terakhir adalah aldehid. Nah, untuk senyawa aldehid yang saya pakai adalah ini, lem Fox PVAC, lem putih PVAC. Nah, dia tuh mengandung senyawa apa? Dia tuh mengandung senyawa etanal untuk nama IUPAC-nya dan asetaldehid untuk nama trivialnya. Nah, rumus molekulnya adalah C2H4O. Nah, fungsi dari barang ini adalah untuk merekatkan barang-barang atau untuk membuat kerajinan yang berbahan dasar kayu. Di sini kan tertulis untuk merekat kertas, kain, karton, atau kayu. Berarti ini lebih ke yang ada unsur kayunya kan. Kertas kan dari kayu. Nah, untuk informasi lainnya, dia ini bersifat polar. Berarti dia bisa larut dalam air. Dia ini memiliki titik didih dan titik lelehnya rendah dibandingkan dengan air. Sekian penjelasan saya mengenai senyawa turunan alkana yang ada di sekitar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.